Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan mengenai Operation Research and Analysis yang merupakan salah satu mata kuliah di Switzerland University. Oke, saya akan coba share terkait dengan case study-nya. Oke, Operation Research. Dalam pemaparan kali ini, saya akan mengambil case terkait transportation problem, khususnya di pertambangan batubara. Oke, nah, problemnya adalah bahwa salah satu mining kontraktor akan melakukan pengambilan atau pemindahan coal atau batubara dari beberapa pit ke beberapa stockpile dengan menggunakan beberapa model dump truck dengan spesifikasi yang berbeda-beda, terutama horsepower dan load capacity-nya. Di mana hal ini tentu akan mempengaruhi kemampuan membawa beban, dalam ini adalah batubara dan fuel cost-nya. Data-data yang diberikan, kita bisa lihat tabel. Yang pertama adalah tabel yang pertama ini adalah pit dan unit mode yang dipakai. Yang pertama adalah pit 1, itu menggunakan unit Scania P360. Kemudian pit 2 menggunakan Scania P410. Pit 3 menggunakan UD Truck CWE 370 dan pit 4 menggunakan CWE 280. Dengan jarak masing-masing stockpile dari pit sesuai tabel ini. Sebagai contoh, dari pit 1 ke stockpile 1 itu adalah 25 km, dari pit 1 ke stockpile 2 28 km, dan seterusnya. Kemudian data yang kedua yaitu maksimal stockpile capacity. Itu namanya adalah metric ton. Ya, jadi stockpile itu kapasitasnya berapa? Dan ini adalah stockpile 1 adalah 125.000 ton. Kemudian stockpile 2 150.000 ton, stockpile 3 110.000 ton, stockpile 4 150.000 ton, dan stockpile 5 130.000 ton. Kemudian berapa maksimal batu bara yang bisa diambil di dalam pit tersebut? Ya, ini tabel yang berikutnya, di mana untuk pit 1 adalah 200.000 ton, pit 2 250.000 ton, pit 3 225 ton, dan pit 4 300.000 ton. Nah, data-data lain yang diberikan adalah lihat tabel sebelah kiri bawah, yaitu load capacity atas masing-masing truk. Yaitu kalau load capacity atas masing-masing truk dan fuel consumption-nya liter per kilometer. Di Scania P360 sebagai contoh, Scania P360 itu 2,7 liter per kilometer dengan load capacity 30 metrik ton. Dan Scania P410 3 liter per kilometer dan load-nya adalah 40. CWE 270 2,1 dan load-nya adalah 27, dan yang terakhir adalah CWE 280 1,9 adalah 21 metrik ton. Oke. Dengan catatan harga fuel adalah 0,7 dolar liter untuk semua jenis fuel yang dipakai di unit tersebut. Nah, pertanyaan adalah mana transportasi yang paling efisien dan murah dalam pit to stockpile dari segi pemakaian fuel cost, yaitu cost per ton, dan berapa ton batu bara yang harus dipindahkan dalam suatu periode untuk mencapai efisien tersebut dengan data-data yang diberikan seperti di atas. Oke. Mungkin sebelum mengerjakan soal ini, perlu diperhatikan parameter-parameter apa yang akan mempengaruhi cost tersebut. Salah satunya adalah kami tulis di sini adalah satu adalah jarak dari pit ke stockpile. Intermediate adalah kilometer, itu sudah seperti ada tabel, itu jaraknya adalah berbeda-beda, ya Pak. Oke. Yang kedua adalah kemampuan membawa beban atau load capacity atas masing-masing jenis truk yang dipakai. Ada di tabel juga. Kemudian fuel consumption, yaitu liter per kilometer, ada di dalam tabel juga. Oke. Nah, atas problem ini akan kita selesaikan dengan metode solver yang ada di Excel. Tentunya kita harus membuat constraint terlebih dahulu supaya
makalah transportasi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oke, next ya. Nah, sebelum mengerjakan, kami akan memberikan sedikit ilustrasi terkait dari soal tadi, di mana kalau kita gambarkan grafiknya atau possibility traffic transportation-nya adalah sebagai berikut. Gambar sebelah kiri adalah pit, di mana batu bara itu diambil untuk diangkut ke stockpile yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ada 4 pit dengan memakai unit yang berbeda-beda, tentunya spesifikasi yang berbeda. Kemudian stockpile kemudian yang sebelah kanan adalah stockpile-nya. Oke. Jadi bisa kita artikan yang sebelah kiri adalah supply, yang sebelah kanan adalah demand. Ini, jadi kalau kita lihat, misalkan sebagai contoh, pit 1 dengan memakai Scania P410 bisa mensuplai kemana aja. Bisa ke stockpile 1, stockpile 2, stockpile 3, stockpile 4, dan seterusnya. Nah, inilah yang akan kita cari. Inilah yang akan kita cari, mana yang paling efisien secara cost, yaitu cost fuel, dan berapa ton batu bara yang harus diangkut dalam periode tertentu. Oke. Next ya. Nah, setelah kami lakukan analisis, kemudian membuat constraint yang ada, kemudian kita running di dalam Excel di solver, maka kami dapatkan sebagai berikut. Di mana kesimpulannya adalah fuel cost paling efisien adalah 700.000, maaf, fuel cost-nya yang paling efisien adalah 737.287,5 US dollar. Dengan total batu bara yang diangkut adalah 665 metric ton. Dengan rincian sebagai berikut. Pit 1 menggunakan Scania P460 hanya membawa batu bara ke stockpile 4 sebesar 60.000 ton. Kemudian pit 2 itu bisa dibawa 250.000 ton dengan rincian dari stockpile 1 adalah 50.000, dari stockpile 3 110.000, dan dari stockpile 4 90.000. Kemudian pit 3 totalnya adalah 225 dengan pembagian ke stockpile 1 75.000, ke stockpile 2 150.000, dan yang terakhir adalah pit 4 hanya ke stockpile 4 sebesar 130.000 ton, sehingga total menjadi 665. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan ini? Kita akan ulas di dalam solver yang ada di Excel. Kami akan coba masuk ke Excel. Oke, ini adalah Excel-nya. Kalau kita lihat, nah, ini adalah data 1 yang tadi kami berikan di soal, data 1, data 2, dan data 4. Mohon maaf, saya besar sedikit. Oke. Nah, ini adalah data-data yang tadi, data 1, data 2, dan data 3 yang kita berikan ke soal. Nah, dari data-data ini, sebelum kita mengerjakan materi tadi, kita harus menghitung terlebih dahulu untuk bisa mencari fuel cost dolar per ton per kilometer. Nah, kita harus masuk ke data calculation dulu. Nah, ini kita masuk ke data calculation dulu, yang kita akan cari dari data yang ada, di mana tadi sudah kita ketahui bahwa Scania fuel consumption-nya liter per kilometer adalah 27, sedangkan load capacity adalah 30, dan fuel price-nya 0,75. Seperti kita ketahui bahwa jarak ya dari pit 1 yang menggunakan Scania P32 adalah 25. Sehingga fuel cost dari pit ke stockpile in US dollar itu adalah 50,63. Jadi kami ulang ya. Jadi cost yang dipakai
untuk memindahkan batu bara dari pit 1 ke stockpile itu adalah 50,63 US dollar. Nah, ini dari mana? Ini dari C4 ya. C4 jarak dikalikan dengan M adalah harga per liter, kemudian dikalikan dengan K, fuel consumption liter per kilometer. Nah, inilah ketemu dan seterusnya. Ini ada ya rumusnya. Kita nih, nah ini adalah rumusnya dan seterusnya kita bikin tabel ini terlebih dahulu di data cost calculation untuk mencari fuel cost dolar per ton per kilometer. Nah, kalau yang ini adalah cost dalam cost untuk satu kali trip. Jadi untuk pit 1 sepanjang 25 km itu dengan membawa beban 30 metric ton, berapa dolar yang diperlukan? Nah, inilah jawabannya. 50,63, kalau ke stockpile 2, 56,70, dan seterusnya. Ini ya. Ya. Oke. Nah. Setelah kita menghitung data cost calculation ini, maka kita membuat data 4, yaitu fuel cost dengan dolar per ton per kilometer. Karena inilah yang benar-benar cost konkret yang bisa dipakai untuk menghitung total cost untuk memindahkan batu bara tersebut. Berarti jadi dalam hal ini, di dalam bisnis batu bara, yang kita pakai adalah dolar per ton per kilometer. Ya. Jadi dolar, nah, makanya kita akan kalkulasikan dulu. Setelah kita kalkulasikan, didapatkan bahwa untuk pit 1, dengan memakai Scania 360, itu cost dolar per ton per kilometernya adalah 1,69. Ya. Kita pakai rumus di atas. Nah, ini tinggal total US dollar dalam satu kali trip dibagi dengan muatannya. Jadi namanya adalah 50,63 dibagi 30. Ketemulah dolar per ton per kilometer dan seterusnya. Nah, tabel inilah yang nanti akan kita pakai untuk membuat solvernya. Ya, oke. Nah, ini yang akan kita cari. Berapa sih jumlah load-nya, total load-nya, dan kemana batu bara itu diambil sehingga bisa mendapatkan cost paling efisien dari sisi fuel cost. Nah, belum kita ngomong maintenance cost ya, dari sisi fuel cost. Oke. Pertama-tama adalah kita bikin ini ya dulu. Tabelnya tadi yang pertama sudah selesai kita bikin, kemudian hal yang sama kita bikin tabel ini, dan ini kosong. Ya, ini yang akan nanti kita cari dengan melalui metode solver. Kemudian kita masukkan ininya. Stockpile receive-nya berapa? Dipakai rumus. Demikian juga untuk total cool move-nya berapa? Juga perlu tinggal disebelahkan aja. Nah, kemudian constraint-nya adalah ini, maksimal stockpile kapasitas berapa untuk stockpile 1 125 ton. Tadi ada di soal, stockpile 2 150 ton, stockpile 3 110 ton, stockpile 4 150.000 dan stockpile 5 135. 130.000 ton. Kemudian berapa jumlah batu bara yang bisa dipindahkan maksimal dari pit 1, 2, 3 dan 4 adalah ini. Dalam masuk dalam constraint tadi ya. Untuk pit 1 adalah 200.000, pit 2 adalah 250, pit 3 225 dan pit 4 300.000. Oke. Mari kita coba untuk membuat solvernya ya. Berapa sih cost yang paling efisien? Oke. Ini saya sudah berikan adalah total cost, kemudian ini. Nah, sebelum kita merunning ini, kita akan jumlahkan dulu dengan menggunakan sum product. Sum product. Oke, ini
sampai ini. Oke. Rumus sum produk sudah kita masukkan, kemudian rumus stockpile yang diterima atas stockpile yang diterima atas masing-masing pit, totalnya sudah kita masukkan rumus pakai sum, dan begitu juga total pit yang dipindahkan sudah kita masukkan rumus. Oke. Kita kasih tanda itu kurang dari atau sama dengan bahwa pit 1, bahwa dalam ini adalah pit 1 ada kan 200 ton. Ini boleh kurang atau maksimal 200 ton. Demikian pit 2 maksimal 250.000 ton, makanya kita menggunakan kurang atau sama dengan. Sedangkan yang ini total yang akan dipindahkan gitu kan, atau total yang diterima stockpile itu adalah ini. Kita pakai sama dengan, ya. Oke. Oke, coba kita run ke solvernya. Solvernya kita running, masuk ke data. Kemudian ada solver, kita klik. Nah, oke. Kita masukkan set objektifnya dulu. Saya delete dulu ya. Oke, set objektifnya adalah ini ya. Di mana angka itu akan ditempatkan hasilnya. Kita masukin ini. Kemudian langkah yang kedua adalah ini ada maksimal, minimal, dan value of. Karena yang kita cari adalah cost yang paling minimum, maka kita tidak maksimal, tetapi kita cari pilih di minimumnya. Oke. Kemudian changing variable cell, ini adalah sel di mana angka-angka itu yang kombinasi angka yang ditemukan oleh software. Jadi dalam hal ini adalah berapa jumlah ton batu bara yang bisa dipindahkan dari pit 1 ke stockpile yang mana dan berapa jumlah tonnage-nya. Oke. Ini supaya lebih jelas saya delete. Oke. Saya masukkan kembali ini. Changing cell-nya ini. Oke. Oke. Kemudian kita masuk ke subject to the constraint. Kita masukkan constraint-nya. Ya. Constraint yang pertama, kita lihat ya. Nah, ini adalah constraint-nya ini. Ya. Kemudian tandanya kita pakai sama dengan. Kemudian constraint-nya adalah mohon maaf, tadi yang pertama adalah cell reference-nya adalah ini. Kita pakai cell reference-nya ini. Kemudian tadi adalah sama dengan, karena berapa jumlahnya itu adalah yang kita harapkan adalah sama dengan maksimal kapasitinya. Constraint-nya adalah ini. Ya, constraint-nya ini. Oke. Oke. Aduh. Oke dulu. Coba kita add. Oke. Mungkin kami ulang, coba ya. Kami ulang saja. Ini mungkin saya delete saja biar gampang ya. Kami ulang, ini kami delete saja. Oke. Constraint. Oke, subject to constraint. Akan coba kita masukkan constraint-nya. Kita pakai add ya. Cell reference-nya yang pertama adalah ini. Kemudian kita pakai sama dengan, karena kita mengharapkan sama dengan total maksimal yang bisa diterima. Kemudian constraint-nya adalah ini. Sama dengan ini. Oke. Oke. Nah, kemudian kita add constraint cell reference, constraint yang kedua. Cell reference-nya adalah ini. Kemudian kita kurang dari sama dengan, artinya bahwa maksimal itu adalah 200 ton untuk pit 1, tetapi kurang boleh, tapi maksimal 200. Makanya kita pakai kurang dari sama dengan. Ini constraint-nya. Oke. Nah, setelah itu, coba kemudian kita select solving-nya, kita pilih simplex LP ya. Simplex LP yang kita pilih. Setelah itu langsung kita klik solve-nya. Oke. Nah, dari tabel kita temukan, dari solver kita temukan bahwa cost minimumnya atau cost yang paling efisien adalah ini, ya.
$737.287,5 fuel cost-nya dengan oke saya oke dulu. Oke. Dengan total batu bara yang diangkut adalah 665.000 dengan pembagian seperti tabel ini, Bapak sekalian, ya. Dari pit 1 totalnya adalah 60.000 ke stockpile 4. Kemudian pit 2 total move batu baranya adalah 250.000 dibagi dengan stockpile 1 ke stockpile 1 50.000 ke stockpile 3 110 ke stockpile 4 90.000. Kemudian pit 3 batu bara yang dibawa adalah 225.000 dengan pembagian ke stockpile 1 75.000 ke stockpile 2 150.000. Dan yang terakhir adalah di pit 4 batu bara yang dibawa adalah 130.000 ke stockpile 5 hanya satu. Nah, inilah totalnya adalah 665.000 metric ton dengan biaya fuel paling efisien adalah 737.287,5. Nah, inilah yang bisa kami berikan atau bisa kami paparkan dalam rangka mencari cost yang paling efisien dari segi fuel. Sebenarnya ini bisa kita kembangkan lagi dengan atas 665.000 ini berapa trip atas masing-masing truk itu harus bekerja. Sebenarnya itu bisa kita kembangkan lagi. Cuman mungkin karena ini kita skupnya itu hanya membicarakan efisiensi cost yang paling minimal, maka kita sampai di sini dulu. Ya, mungkin ke depan mungkin kami akan coba paparkan yang lebih lengkap lagi mengenai operasional tambangan ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.